film membawa perubahan dalam setiap insan manusia. Film yang bersifat edukasi, film yang bersifat hiburan, film yang menceritakan suatu cerita rakyat, sangat bermakna untuk kehidupan seseorang. Maka marilah kita nonton film Believe ini, nikmati dengan baik, resapi dengan baik, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita hari ini dan di kemudian hari. Terima kasih. Halo sahabat dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada, apa kabar semuanya? Tentunya selalu diharapkan dalam keadaan sehat. Dan kembali lagi bersama saya, Serdakwa Trafela Aprilia Mesasail, dan ditemani dengan host kita, tentunya dengan saya, Mariska Muskita. Baik, sahabat dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada, tentunya saya ucapkan selamat datang di rumah podcast 151 Binaya. Kita kali ini akan membahas informasi-informasi yang bermanfaat dan akurat. Dan kali ini di episode kita kedatangan tamu narasumber yang sungguh luar biasa tentunya, karena beliau adalah salah satu tokoh motivator media sosial dan tentunya pendiri podcast 151 Binaya. Dan pastinya sudah tidak asing lagi untuk sahabat dan followers kita dimanapun berada ya. Tentunya. Iya, betul sekali. Dan dalam beberapa menit ke depan, saya Serdakwa Ella dan Kakak Ika akan menemani kalian di rumah podcast 151 Binaya. Kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, yaitu Bapak Dandrem 151 Binaya. Nah, baik sahabat podcast, tentunya kita tidak usah berlama-lama lagi. Betul. Tentunya di episode kita kali ini kita akan membedah salah satu fenomenal terbaru punya TNI. Iya, betul sekali. Pasti tentunya sahabat podcast sudah tidak asing lagi mendengar kata belief. Tentunya ya. Iya, betul, karena sudah berseliweran di media sosial manapun itu. Pokoknya sudah kemana-mana. Iya, betul, ya, Kak Ika, seperti yang ada diputarkan pada saat ini tentunya. Nah, kita akan membahas KLS secara mendalam tentang film tersebut. Dan tentunya narasumber kita kali ini, Pak Dandrem, akan berbagi kisahnya bagi kita semuanya. Langsung saja kita menceritakan sedikit tentang film Believe ini, Bapak. Kita berikan aplaus kepada Bapak Dandrem. Selamat sore para followers podcast 151 Binaya Official Channel dimanapun berada. Pada kesempatan hari ini saya diberikan waktu untuk memberikan testimoni ataupun pandangan saya tentang film Believe yang akan menjadi viral di Indonesia maupun di seluruh dunia. Tepuk tangan dulu itu. Sebenarnya Miss Ella sama Miss Ika, perlu diketahui film itu menceritakan tentang Operasi Seroja pada tahun 1975. Ya, dan saya sendiri menjadi pelaku sejarahnya. ya. Mulai dari tahun 75 sampai saat ini saya menjadi pelaku sejarah, sehingga film yang dirilis oleh Mabes TNI ini disponsori oleh Bapak Panglima TNI sangat menyentuh sekali. Dan kita sebagai pelaku sejarah mengingat kembali masa lalu, di mana jangan lupa dengan sejarah masa lalu. Itu tentang film Believe. Perlu diketahui bahwa judul itu adalah Believe. Believe itu takdir, mimpi, dan keberanian. Nah, itu. Di mana film ini merupakan aksi drama berlatar belakang militer. Operasi militer waktu di Timur Timur saat itu. Dan cerita, ini kisah nyata nih. Kisah nyata tentang Panglima TNI kita, yaitu Bapak Jenderal Agus Subianto. Film ini akan ditayangkan di bioskop. Perlu diketahui, di bioskop seluruh Indonesia, SS1. Nah, itu luar biasa sekali. Nah, saya berharap film ini juga tidak kalah menariknya, bisa bersaing dalam persaingan global, terutama dalam perfilman di dunia. Sama juga seperti saya lihat mutu dan kualitasnya sama seperti film di Hollywood. Tepuk tangan dulu tuh ya.
Nah, diharapkan nanti tanggal 24 Juli 2025 akan diputarkan di seluruh bioskop di Indonesia, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Mudah-mudahan ini salah satu contoh kita lihat nih. Ini adegannya luar biasa nih. Nah, ini kisah nyata dari Bapak Panglima kita. Sehingga inilah salah satu pembuka saya. Mudah-mudahan kita diskusi ke depan ya. Berapa lama ya kita diskusi? Ya, kira-kira kurang lebih 45 menit. 40 menit ya. Oke, nanti kita sama-sama melihat dengan mata kita sendiri aksi-aksinya. Nanti saya berusaha untuk memberikan sedikit testimoni tentang film ini. Kebetulan Miss Ika sama Miss Ella, saya juga suka dengan sutradara film. Nah, film kita kan namanya Janji Senja. Mudah-mudahan bulan Agustus ini juga akan segera diputarkan di seluruh bioskop di seluruh Indonesia. Itu harapan kita. Nah, film yang kita buat ini bukan film perang tapi film cerita rakyat, sehingga ada makna dan ada apa namanya, ada filosofinya. Demikian Miss Ella sama Miss Kay. Baik Bapak, tentunya penjelasannya sangat bagus sekali. Dan tentunya Bapak, saya penasaran sekali nih, ingin bertanya kepada Bapak. Tentunya realisme adegan-adegan ini dalam penggunaan senjata dan juga taktik dan seragamnya itu bagaimana itu prosesnya itu Pak? Gini, sebenarnya salah satu kekuatan dalam film ini itu terletak di dalam latar belakangnya adalah sejarah yang sangat kuat dan akurat. Nah, kisahnya terinspirasi dari sejumlah peristiwa-peristiwa militer Indonesia waktu di Timur Timur waktu itu kan. Nah, termasuk namanya Operasi Seroja pada tahun 1975. Seingat saya itu 12 Desember 1975. Itu pendaratan pertama pasukan Indonesia ke Timur waktu itu. Itulah salah satu sejarahnya. Nah, film ini menampilkan tentang kilas balik operasi militer di Timur pada tahun 1975, 1995 sampai 1999. Nah, untuk menghadirkan gambaran yang otentik, maka tim produksi melakukan riset secara menyeluruh. Itu tidak main-main. Dibuat rekonstruksinya suasana zaman dahulu. Sehingga kita lihat film ini, helmnya masih berbeda loh ya. Nah, helmnya masih pakai helm lama, keren filmnya. Nah, filmnya sudah, saya lihat film ini setingkat dengan film Hollywood. Karena ini keren sekali. Nah, perlu diketahui juga bahwa di dalam film ini menceritakan bagaimana kondisi sosial politik waktu itu. Yang kedua juga berbagai elemen dan desain seragam itu zaman-zaman dulu, nggak kayak sekarang kan. Dulu kan kita menggunakan senjata SP, senjata AK. Nah, senjata FNC itu belum ada, baru ada sekarang gitu ya. Pengambilan gambarnya juga sama, Mbak. Itu disusun secara detail sesuai dengan fakta sejarah, dibuat sinopsisnya, dibikin naskah skenario-nya sangat luar biasa. Sehingga menurut pandangan saya, film ini cukup menjadi salah satu barometer film Indonesia yang memiliki kualitas gambar. Ini kualitas gambarnya sangat jernih sekali. Adegannya juga bagus nih kita lihat. Nah, ini menceritakan tentang latar belakang seorang Panglima TNI yang luar biasa, akhirnya bisa saat ini menduduki jabatan paling tinggi di TNI, yaitu Panglima TNI. Begitu. Siapa? Iya, biasa sekali Pak. Kita berikan tepuk tangan dulu. Biar nggak kaku Kak Ella. Padahal udah sering podcast bareng, tapi kok kayak deg-degan. Iya, betul sekali. Kalau kita jadi sutradara, itu bergerak di belakang layar, betul ya? Iya, betul. Kalau Pak Danrem itu sama, kalau di belakang layar itu selalu monopoli. Iya. Tapi bicara belum tentu menjadi aktor yang baik, kan begitu? Saya kira gitu. Baik Bapak. Nah Bapak, sesuai dari apa yang tadi Bapak ceritakan sekilas tentang film Believe ini, tentunya film Believe ini terinspirasi dari latar belakang Bapak Panglima TNI kita. Betul. Mungkin Bapak bisa ceritakan lebih detail inspirasi khusus dari kejadian nyata dari tokoh Bapak Panglima tersendiri, Bapak Ijin. Begini, kalau film ini tidak hanya menghadirkan narasi kuat, dalam hal ini sinematografi ya. Nah, itu harus perlu kita ketahui. Karena film ini memiliki kualitas dan melakukan riset yang sangat mendalam, menjaga
akurasi sejarah. Nah, kalau akurasi sejarah itu berarti tidak boleh ada penyimpangan dari sejarah yang terjadi. Kalau kita kan bukti sejarah, salah satunya saya juga sebagai bukti sejarah. Nah, mulai detail, apakah lokasi syutingnya, desain serangan militernya, penggunaan senjatanya, hingga atmosfer era tahun 70-an hingga 90. Semuanya ditata dengan presisi yang mampu menciptakan pengalaman sinema itu yang sangat autentik. Nah, itu salah satu, kita kalau buat naskah itu seorang sutradara harus memahami makna itu. Kalau tidak memahami, nanti filmnya diputarkan tidak dinikmati dan tidak disukai oleh penonton gitu ya, atau netizen. Kira-kira begitulah menurut pandangan saya. Sedangkan tokoh utama dalam film ini itu diperankan oleh artis muda kita, namanya Azil Dito. Nah, yang bersangkutan itu berusaha untuk berperan sebagai seorang aktor yang baik, sehingga mampu menyelesaikan film ini dilatih selama 40 hari. Iya. Latihan dasar militer. Apalagi kan berlatar belakang TNI. Betul ini kan. Dan film ini juga menceritakan tentang sisi patriotisme. Nah, kalau patriotisme kan nilai kejuangan kita, nilai pengorbanan kita seorang prajurit yang menggambarkan tentang personal, kerinduan terhadap keluarga, anak, semuanya kompleksitasnya tinggi. Nah, ini kan menceritakan salah satu kendala-kendala prajurit kita, prajurit perjuangan kita, prajurit TNI yang di lapangan itu, semuanya ada yang mengalami masa lalunya seperti itu, beda-beda kita. Iya, begitu ya, ini salah satu contoh. Jadi film ini latar belakangnya kisah nyata, Mbak, ya. Nah, itu yang perlu saya sampaikan buat si Miss Ella dengan Miss Ika begitu. Baik, Bapak. Ini menarik sekali, Menarik sekali saya juga pengen mengikuti dan menontonnya. Iya, jangan lupa datang ke bioskop tanggal 24 Juli, Kak Ika. Mungkin Kak Ika mau bertanya lagi? Baik, Bapak dan Andrem, kiranya saat ini saya mau minta Bapak punya pesan-pesan utama. Mungkin ada yang Bapak mau sampaikan kepada penonton semuanya tentang film ini. Betul. Silakan, Pak. Baik ya, para penonton ataupun seluruh followers 151 Binaya Podcast Official YouTube channel, perlu diketahui bahwa naskah film ini diadaptasi dari buku biografik Believe. Believe itu percaya, oke ya? You must believe me. Kita harus percaya suatu sejarah. Itu yang menyoroti tentang perjalanan hidup dan nilai-nilai kepemimpinan. Nah, itu. Sehingga kepemimpinan tersebut, kepemimpinan siapa? Yaitu salah satu kepemimpinan dari Panglima TNI kita, Jenderal TNI Agus Subianto. Nah, pesan utama di dalam film itu perlu diketahui bersama bahwa mengangkat suatu keberanian. Keberanian seseorang prajurit itu tegas di lapangan. Dia disiplin sehingga bisa mewujudkan mimpi serta pengabdian tanpa pamrih demi untuk bangsa dan keluarga serta negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Nah, itulah salah satu karakter film itu. Nah, selain dari itu juga karakter Evi. Nah, Evi ini Adinda Thomas, diperankan oleh Adinda Thomas, dan istri ceritanya begitu ya. Nah, menjadi representasi dari ketabahannya Ibu Persit begitu ya. Nah, kalau Ibu Persit, ibu tentara itu perlu para followers ketahui bahwa ibu tentara itu ketika kita mau berangkat tugas operasi, istri kita yang pertama itu senjata. Yang kedua itu adalah istri. Kenapa? Kalau senjata lepas dari tubuh kita, maka nyawa kita melayang. Maka kemanapun kita pergi, tidur, kemanapun senjata melekat di tubuh. Nah, itulah makna daripada Ibu Persit itu mendukung suami dengan doa dan air mata, ketabahan. Nah, ini salah satu contoh. Sehingga kita lihat di sini si Evi ini atau diperankan oleh Adinda Thomas ya. Nah, itu sementara cintanya sangat tulus dan sosoknya luar biasa. Ibunya juga diperankan oleh artis kita yang terkenal, namanya Ibu Maudi Kusnadi gitu kalau bahasa Indonesianya. Nah, itu ibu mertua dari Pak Agus ini, Pak. Nah, Pak Agus betul dihadir sebagai pilar kekuatan di dalam lintas generation ataupun transformasi generasi. Nah, ini sehingga saya melihat sekilas dari naskah ini, dari sinopsis yang saya pelajari selama ini di internet maupun di YouTube, wah, ini sangat menyentuh hati kita.
dan membangkitkan motivasi, membangkitkan semangat juang daripada prajurit-prajurit kita, mulai dari prajurit 2 sampai prajurit yang paling tinggi, bahwa perjuangan, pengorbanan, kesetiaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia itu tidak bisa dipungkiri, dan itu sudah harga mati. Kira-kira begitu Miss Ella sama Miss Ika. Luar biasa, kita beri tepuk tangan sekali lagi. Ika, kalau tentara istri pertamanya tuh senjata. Sebaliknya kami perempuan, suami pertama kami itu senjata. Ya. Gitu. Baik Bapak. Nah Bapak, mungkin dalam film yang dibuatkan ini, film Believe ini, mungkin ada kerjasama antara TNI dan pihak produksi film. Mungkin apabila ada, dalam bentuk apa itu Bapak izin? Baik ya Miss Ika sama Miss Ella, bahwa pembuatan film itu kita bekerja sama dengan production house. Nah, production house itu salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perfilman. Sehingga kalau antara institusi maka adanya MOU, Memorandum of Understanding. Nah itu kan begitu, karena kalau tentara membuat film tidak boleh berdiri sendiri. Semuanya berdasarkan Undang-Undang TNI nomor 34. Nah itu yang pertama. Yang kedua juga harus ada perjanjian. Sehingga khusus untuk di tanah air ya. Nah itu salah satu contoh. Nah film ini disutradarai oleh Rahadi Mandra. Ini perlu diketahui, terkenal sutradaranya. Udah ini kan membuat film-film action yang sangat mendunia. Di Indonesia sangat terkenal sekali. Ini yang harus didukung oleh TNI. Kan kita menggunakan peralatan militer, betul ya? Nah kita menggunakan semua senjata, helm segala macam itu, sehingga didukung oleh TNI totalitas untuk mengapresiasi film ini. Dengan harapan film itu bisa ditonton oleh seluruh penonton di seluruh Indonesia maupun seluruh dunia. Jangan lupa dengan sejarah masa lalu kita. Nah itulah salah satu contoh. Sehingga film itu perlu diketahui bahwa bulan Desember yang lalu itu syutingnya dilakukan 2024 Miss Ella sama Miss Ika. Udah tahun lalu ya. Karena untuk membuat film perang atau film pertempuran itu actionnya tuh sulit. Bisa di studio, bisa di lokasi yang sebenarnya menggunakan AI atau menggunakan CDI. Nah ini kan semuanya tim kreatif itu setengah mati bekerja, nah, gitu ya, sehingga butuh waktu lama. Itu pun kita lihat dikoreksi setiap tahap itu dikoreksi, gitu ya. Nah untuk publikasi film ini juga melibatkan seluruh satuan jajaran TNI, mulai dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Sebagai apa? Supaya dapat motivasi, karena kita tugas di timur waktu itu kan penerjunan, pendaratan lewat laut itu namanya joint operation. Joint operation itu operasi gabungan 3 matra. Sehingga film itu melibatkan 3 angkatan. Angkatan darat, laut maupun udara. Sehingga kombinasi film itu sangat dilihat dari action itu juga saya melihat dengan Hollywood tidak ada bedanya. Mau tepuk tangan dulu ya. Nah. Kita tepuk tangan untuk siapa? Sutradaranya luar biasa, karena kita lihat dari namanya, kita lihat dari pengalaman jam terbangnya, membuat film ini saya lihat karakternya sangat menyentuh di hati. Pertama, filosofi yang kita dapat. Yang kedua, patriotisme yang kita dapat. Yang ketiga, pengorbanannya. Yang keempat, cinta tanah airnya. Seorang pemuda, itu ya, itu yang perlu saya jelasin sedikit. Sehingga dengan harapan film itu kita promosi juga, Palimat ini promosi, kita semua di jajaran TNI, baik itu darat, laut, dan udara, kita promosi lewat media sosial, betul ya? Betul. Nah, saya share kayak itu kan biasanya begitu, kita share. Nah kita share di medsos, apakah lewat Instagram, TikTok, Facebook, YouTube ya. Nah, kita share dengan semaksimal mungkin, dengan harapan nanti anak-anak muda yang mau masuk tentara, itulah resiko sebagai seorang prajurit. Sehingga masuk prajurit itu tidak semudah yang kita pikirkan. Semuanya butuh, yang pertama mentalnya harus baik, yang kedua akademiknya juga harus baik, standar, yang ketiga fisiknya harus baik, yang paling utama akhlaknya harus baik. Nah itu ya, akhlak yang paling baik bagaimana? Dia harus takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kira-kira begitu Miss Ella dengan Miss
Ika. Iya, Bapak, baik. Apalagi dari trailer yang kita lihat dari film Belief tersendiri kan menampilkan perjuangan dari Pak Agus sampai di titik menjadi seorang Letnan 2. Betul, iya. Nah, betul, luar biasa sekali ya Kak Ika. Baik Bapak, mungkin dalam perfilman Belief ini artis-artis atau pemeran-pemeran yang diambil untuk memerankan karakter tersebut, apalagi karakter ini kan berlatar belakang militer. Betul. Mungkin ada pelatihan khusus yang mereka jalani seperti yang tadi Bapak bilang kan 40 hari nih. 40 hari betul. mungkin apa yang mereka lakukan selama 40 hari ini Bapak Ija? Begini ya Miss Ella sama Miss Ika, pembuatan film perang itu seorang aktor itu butuh adaptasi. Adaptasi bagaimana? Kalau aktor itu dia punya basic militer, maka dia adaptasinya cepat. Iya, betul. Tapi kalau si aktor ini dia orang sipil, dia tidak memahami tentang senjata, bagaimana dia merayap, bagaimana dia menembak, bagaimana dia speaking, orang bilang kan military speaking, pakai bahasa militer, ada order atau memberikan perintah, itu harus bahasa militer, maka dia dilatih. Nah, di sini sudah dilaksanakan. Saya melihat selama ini si aktor terkenal kita itu namanya aktor muda, namanya Agil Dito. Itu mengikuti pelatihan militer sangat intensif selama 40 hari loh, bayangkan. 40 hari bersama prajurit yang betul-betul prajurit TNI. Iya, nah, sehingga dia menjiwai. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga si pelatihan itu tidak hanya membentuk ketahanan fisik, dia melatih fisiknya harus kuat, tetapi juga memperkaya pemahaman tentang disiplin. Biasanya, mohon maaf kalau di sipil itu kan biasanya disiplinnya kurang itu ya. Tapi kalau tentara itu kan langsung tepat waktu, tepat sasaran, dan waktu itu adalah uang, begitu ya. Nah, untuk tugas kamu gitu. Nah, tetapi juga perlu diketahui bahwa Agil ini dia dilatih juga bagaimana memiliki semangat juang. Nah, pertempuran itu bukan hanya sekedar kita teriak-teriak aja, tapi kejuangan yang pertama. Yang kedua itu dia harus menghilangkan rasa ketakutan di daerah operasi. Kita ditembak itu biasanya kalau kita tidak fokus, maka prajurit kita keteteran kemana-mana. Maka si orang komandan itu dia harus memiliki keberanian supaya mengendalikan pertempuran, mengendalikan perang dalam situasi yang sangat kritis, dengan dibom, ditembaki, membabi buta. Nah, itulah si artis ini dilatih seperti itu. Sehingga dia dilatih ketahanan fisik yang kuat. Setelah itu di medan pertempuran itu dia dilatih bagaimana dia semangatnya menyala-nyala. Itulah salah satu yang dilatih oleh PH yang sekarang ini membidangi film ini, termasuk instansi TNI yang ada di situ pada waktu itu. Nah, sehingga si Aji ini menyebutkan bahwa keterlibatan dalam proyek film ini menjadi pengalaman dan merubah si aktor muda kita ini pandangannya terhadap arti pengorbanan. Yang kedua itu dedikasi, pengabdian kepada negara. Dan si artis itu mengaku dia mengaku bahwa ia juga berlatih masalah diet karena mungkin badannya agak itu kan dibentuk ya. Sehingga dia bagus sekali ya. Dan dia berjalan juga harus pegang senjata. Kan pegang senjata kan jari kan siap, nggak boleh. Nah, itu dilatih, semuanya dilatih, sehingga dengan harapan si artis ini dia bisa di samping dia membuat film, dia juga muncul namanya rasa cinta tanah air. Nah, antara lain salah satu contoh juga, nah salah satu artis yang menjadi musuh itu namanya Martinho Leo. Nah, Dinda Thomas kan istrinya si Agil ya. Nah, si Agil itu anak-anak muda semua. Dan ibu Maudi Kusnawati juga sama, masih jadi mertuanya. Kan artis-artis terkenal semua ya. Harapan kita film itu bukan hanya sekedar sebuah film, tapi membawa makna, pesan moral, filosofi bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa tentara itu lahir dari rakyat, untuk rakyat dan bekerja untuk rakyat. Tentara itu bekerja atas rasa cinta tanah air yang mendalam, nasionalismenya. Yang kedua, tidak pernah menyerah. Rakyat adalah ibu kandung kami. Tentara itu, anggap rakyat semua di Indonesia itu ibu kandungnya. Karena tentara lahir dari rakyat itu. Sehingga film itu bukan sekedar sebuah film, tapi pesan moralnya.
bagaimana filosofinya, bagaimana makna dari sebuah film Believe itu. Mudah-mudahan setelah menonton semuanya ingin membangun bangsa ini sesuai dengan fungsi tugas masing-masing dengan semangat nasionalisme yang sangat kokoh. Begitu Miss Ella sama Miss Ika. Baik, tentunya pada Andrea kita juga pengen tahu ya Kak Ella, seberapa akuratnya film ini dalam mempresentasikan kehidupan dan tugas sebagai seorang anggota TNI. Betul sekali. Baik ya, perlu diketahui bahwa di dalam film ini atau film Believe ya, menyampaikan pesan bahwa pengabdian bukanlah sesuatu yang hanya dipertontonkan. Itu satu. Yang kedua, melainkan tumbuh dari keyakinan yang sangat mendalam melalui adegan penuh emosi. Nah, di sini kita lihat ini penuh emosi kan adegannya. Betul ya. Nah, dan perenungan. Kan kita renungkan bahwa film itu antara hidup dan mati. Kan pengorbanan kita. Kita cepat kita menang, kalau kita lambat kita dead ataupun say you goodbye. Ditembak oleh musuh kan begitu ya. Nah, sehingga film ini juga menekankan bahwa kekuatan sejati bersumber dari hati yang percaya kepada impian Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala dan cita-cita bangsa. Nah, ini salah satu contohnya. Oleh sebab itu, lebih dari itu, kisah peperangan ini dalam film Believe ini menyoroti dinamika keluarga yang sangat rumit. Nah, itu dalam skenario seperti itu. Pengorbanan juga sama. Pencarian makna keberanian sejati. Nah, seseorang itu ketika dia berani, dia melihat latar belakangnya, dia melihat kerumitan yang dialami. Itu mempengaruhi psikologi untuk membangkitkan semangat untuk maju ke depan. Ini salah satu contoh. Wah, kita ini, saya juga dulu sama. Hidupnya sangat sederhana, hidupnya susah. Kita ke sekolah jalannya 10 kilo tanpa alas kaki. Anda bayangkan. Tapi motivasi. Menyala-nyala. Saya ingin menjadi orang hebat. Sehingga alhamdulillah bisa berduduk di depan Miss Ella sama Miss Ika. Kita bisa menceritakan tentang makna film Believe ini. Kan begitu ya? Nah, salah. Sehingga saya perlu jelaskan juga di sini bahwa pengorbanan, pencarian makna, keberanian sejati, perlahan-lahan sudah mulai mengenali siapa sebenarnya ayahnya. Nah, ceritanya kan ayahnya meninggal gugur di daerah operasi ataupun di pertempuran dan perang ya di situ waktu itu. Sehingga dikenal. Nah, bukan hanya sebagai prajurit, tapi juga sebagai manusia yang berjuang demi sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Apa kebesaran itu? Itu kebesaran demi untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Ini salah satu contoh. Nah, oleh sebab itu, keputusan ini bukan hanya bentuk kehormatan kepada ayahnya, tetapi juga sebagai menebus jarak yang dulu pernah ada. Ini kita harus tahu makna dari skenario yang dibuat. Tentunya bahwa menemukan musuhnya di sana, namanya Martinho Leo, itu diperankan oleh aktor kita. Pertempurannya sangat luar biasa, dahsyat. Nah, ini salah satu contoh ya. Mudah-mudahan lah apa yang saya sampaikan ini, saya lihat dari sinopsis singkat dari film Believe ini, saya sangat tersentuh sekali. Waduh, luar biasa ya. Mudah-mudahan kita bisa mendesain film-film ke depan yang memiliki edukasi yang sangat dalam, memiliki nilai-nilai moral, nilai edukasinya, nilai-nilai sosialnya. Itu harus kita pikirkan situ. Membuat film itu tidak semata-mata hanya untuk menghibur masyarakat, bukan. Titipan edukasinya sangat utama. Saya lihat di sini titipan edukasinya utama. Itu Miss Ella sama Miss Ika, kira-kira begitulah. Baik, Bapak. Dari penjelasan-penjelasan Bapak tuh ya sungguh luar biasa. Tentunya sahabat-sahabat dan followers kita pasti akan paham. Nah Bapak, tapi dari penjelasan-penjelasan Bapak tadi tentang film Believe ini yang berlatar belakang militer ini, mungkin menurut Bapak atau pendapat Bapak untuk menghindari pendapat-pendapat negatif atau glorifikasi berlebihan dari pandangan masyarakat terhadap film ini, yang khususnya film ini hanya bertentangkan TNI AD gitu Bapak. Mungkin untuk menghindari pandangan-pandangan negatif masyarakat, Bapak bisa Bapak kasih sedikit masukan, penjelasan. Oh ya, kan begini. Perlu diketahui Miss Ella sama Miss Ika kan sipil ya, betul ya? Ya. Perlu diketahui bersama bahwa
Bapak Panglima TNI kan Angkatan Darat. Kan pengalamannya beliau. Itu yang dimunculkan di cerita layar lebar kan begitu ya. Nah, sehingga film itu bernuansanya TNI Angkatan Darat. Namun bukan pertempuran di Timur-Timur waktu itu bukan hanya TNI Angkatan Darat. 3 angkatan. Seperti yang tadi Bapak sudah Nah, namanya joint operation. Kita melaksanakan suatu pendaratan, kita melaksanakan suatu penerjunan itu menggunakan pesawat dan kapal perang itu. Sehingga film ini sebenarnya melibatkan pendukung-pendukung dari 3 angkatan, gitu ya. Nah, dan film ini juga menekankan bahwa menjadi pemberani itu bukan berarti tidak pernah mengenal rasa takut. Contoh, kita mau menembak seseorang atau kita ditembak seseorang kan kita berdoa aja. Iya, betul sekali. Tuhan itu memihak kepada siapa? Memihak kepada kita, kita menang. Betul. Memihak kepada si musuh kita menang. Maka tidak ada yang hebat di dunia ini. Yang hebat itu dia terlatih, dia bertakwa, dia memiliki akhlak yang baik, maka Tuhan memihak sama kita. Tetapi kalau orang itu buat jahat, maka Tuhan mungkin lebih cepat mengambil nyawanya. Kan begitu kan? Nah, karena pertempuran kita nggak tahu siapa yang hebat. Yang hebat itu Tuhan kapan mengambil nyawa kita. Ketiga, oh kamu banyak dosanya nih, udah diambil nyawa kita, ditembak sama musuh kita. Tapi kalau musuhnya mungkin banyak dosanya juga, musuhnya diambil, kita yang menembak. Nah, itulah. Sehingga makna dari keberanian itu bukan berarti dia so hebat, bukan ya. Tapi dia mampu menghindari dari segala ketakutan. Itu ya. Film ini mengajak kita merenungkan nilai pengorbanan, warisan keluarga, bagaimana perjuangan seorang yang bisa menjadi inspirasi antara lintas generasi. Kan inspirasi. Contoh anak-anak muda sekarang kan, saya kan mengalami ya. Nah, contoh Ella sama Ika kan mungkin masih kecil ya. Nah, belum mengalami itu. Oh, kita mengalami kayak gini-gini, sehingga kita matang dengan suatu keadaan, dengan situasi yang sangat kritis, sehingga kita lebih hati-hati dan lebih bijaksana dan lebih mengalah ya. Biasanya orang-orang tua itu ngalah, nggak pernah mau menggebu-gebu, ternyata salah kan begitu ya. Kita selalu berhati-hati dalam. Orang berani itu biasanya nggak suka berkelahi, diam-diam aja. Tetapi ketika dia di lapangan, nah itulah dia sebenarnya. Begitu itu kalau orang yang punya nilai berani itu begitu, nggak suka cari masalah. Kalau kita mau bertempurlah yang sah, gitu ya. Begitu Miss Ella sama Miss Ika, mudah-mudahan bermanfaat ini ya. Sangat bermanfaat sekali. Iya, betul. Tentunya untuk sahabat-sahabat followers kita. Jadi tadi yang Bapak dan Rem sudah jelaskan bahwa film ini bukan bertentangkan TNI AD, cuma karena latar belakang dari Bapak Panglima TNI, Bapak Agus, dari seorang TNI Angkatan Darat. Tapi tentunya melibatkan 3 matra, TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut tentunya. Baik Kayla, tentunya kita pengen tahu ya dalam film ini bagaimana momennya ya, di momen-momen mana itu yang menggambarkan jiwa dan semangat TNI. Mungkin Pak Dandrem bisa mengatakan atau bisa menjelaskan sedikit kepada sahabat podcast. Baik ya para sahabat podcast 151 Binaya Official YouTube channel, perlu diketahui bahwa film ini kita lihat di trailernya kan banyak sekali trailer, baik di YouTube maupun di Instagram, di TikTok itu sering ya TikTok ya. Nah itu sebenarnya kita lihat kisah dari transformasi itu menceritakan bahwa seseorang itu dia untuk menuju suatu keberhasilan butuh perubahan sistematik dari pengalaman, dari liku-liku kehidupan, baik itu sedih maupun gembira. Kalau saya banyak sedihnya, sehingga kita ditempa menjadi orang-orang yang terlatih. Itu salah satu contoh. Perlu diketahui bahwa ini juga, bahwa siapapun bisa mengubah takdir asalkan berani mengambil suatu keputusan dan mau belajar dari masa lalu. Jangan kita lihat masa lalu itu adalah salah satu yang beban atau aib. Masa lalu itu adalah pengalaman bagi kita untuk meraih masa depan. Salah satu contoh seperti itu. Nah, film Believe ini juga mengajarkan bahwa setiap orang harus memiliki potensi yang luar biasa. Nah, itu harus diketahui dalam dirinya. Contoh Miss Ella dengan Miss Ika, dirinya punya potensi jadi host yang terkenal, jadi tentara yang profesional,
Miss Ika kan sudah bisa mampu menjadi moderator ya. Moderator, menjadi wartawan, semuanya bisa. Karena apa? Itu potensi. Potensi itu muncul di diri kita kalau kita mau fokus untuk mengali sendiri. Nah, itu salah satu contoh. Dan kekuatan itu muncul lewat dukungan orang terdekat serta keyakinan kepada Tuhan. Dalam film ini dia dapat dukungan dari orang terdekat. Pertama dari istri. Yang kedua kan dari keluarga. Yang ketiga juga tidak boleh meninggalkan, karena di film itu adalah Pak Agus ini adalah Muslim, maka dia wajib sholat 5 waktu. Begitu ceritanya. Baik, Bapak. Iya, betul sekali. Adegannya juga sangat bagus ya. Iya. Jadi motivasi untuk kita semua yang ada di rumah dan juga untuk kita berdua juga. Betul sekali. Baik, Kayla, silakan. Nah, baik Bapak. Dari tadi kita bahaskan soal filmnya ya, soal pemerannya, latar belakangnya. Nah, sekarang menurut Bapak mungkin pandangan-pandangan atau dampak-dampak apa yang Bapak harapkan dari masyarakat tentang film ini, Bapak? Baik ya, tentunya dengan pengemasan atau sinematik, film yang dibuat sedemikian rupa ini sangat kuat. Sangat kuat ini artinya sutradaranya sangat detail. Kan cerita kan sangat step by step nih ya. Nah, sangat detail. Nah, film ini juga berhasil menyentuh sisi emosional. Pertama itu dari heroiknya atau kepahlawanannya, yang kedua dari tanggisan seorang istri, seorang ibu. Nah, itu kan penting. Sehingga dengan harapan bisa mengambil hati penonton yang menontonkan kisah nyata ini, dan bisa juga memperkenalkan kembali betapa pentingnya sejarah masa lalu. Sejarah masa lalu itu tidak boleh kita lupakan. Karpet merah, tidak boleh lupa dengan sejarah bangsa Indonesia. Nah, mudah-mudahan generasi muda atau young generation di future atau ke depan, kita tidak boleh lupa, harus sering menonton film-film bersejarah yang edukasi ya, sehingga kita memiliki semangat juang, nilai kejuangan kita yang sangat kokoh untuk meraih masa depan dan mendidik generasi-generasi muda menuju ke situ. Saya suka sekali dengan memberikan materi-materi tentang wawasan kebangsaan. Salah satu contoh itu mendidik, merubah polarisasi anak-anak muda itu. Ayolah, marilah kita mencintai bangsa ini. Lihat merah putih ini. Merah putih itu ada di dada kita. Maka tanamkanlah nasionalisme dalam hatimu, karena kamu adalah anak Indonesia. Itu sebenarnya film itu salah satu contoh, maknanya sangat dalam. Miss Ella sama Miss Ika begitu. Baik, Bapak luar biasa sekali. Iya, betul sekali ya Kak Ika. Cinta tanah air. Betul. Baik Pak Dandem, tentunya nanti tanggal 24 kita akan nonton bareng. Nah, mekanisme pelaksanaan nonton barengnya bagaimana Pak? Boleh tahu? Ini yang luar biasa nih. Ini yang ditunggu-tunggu Bapak. Betul, ditunggu-tunggu. Karena apa? Karena film itu kita berharap pasti viral. Kenapa? Karena tentunya tanggal 24 Juli 2025 di seluruh bioskop SK1 di Indonesia akan ditonton oleh seluruh penonton. Yang kedua, kalau di Ambon itu di ACC, bayangkan. Nah, di mall di Ambon itu kan di situ. Nah, untuk mekanismenya kita bagi anggota kita, keluarga besar kita. Kalau untuk Korem kita ketepatannya 28 sampai 29 Juli. Nah, kita nonton. Itu nonton sama-sama. Nonton sama-sama. Nanti kalau mau nonton pribadi lagi silakan tiap hari. Sehingga harapan kita film itu kita nonton supaya mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan masyarakat Maluku khususnya, masyarakat Indonesia pada umumnya, marilah kita menonton film-film yang memiliki filosofi sejarahnya. Itu sangat penting bagi kita. Untuk apa? Untuk mengisi diri kita bahwa mencintai Indonesia tanpa pamrih. We love Indonesia forever. Itu ceritanya. Luar biasa, kita beri tepuk tangan dulu dong. Tentunya sahabat-sahabat sudah pada tahu. Jangan lupa nonton tanggal berapa Kak? 24 Juli. Betul sekali. Baik Bapak, mungkin harapan Bapak untuk perfilman Indonesia, mungkin yang menggambarkan film-film yang menggambarkan atau melatar belakang militer Bapak. Baik ya, film Believe ini merupakan bukti bahwa sinema Indonesia mampu menghadirkan film yang tidak hanya memikat dari sisi visual ataupun aksi, akan tetapi juga menyentuh dan memaknai kehidupan secara mendalam, realitas di lapangan.
bahwa TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara adalah tentara rakyat, tentara profesional, dicintai rakyat, dan rakyatlah menjadi ibu kandung kita. Itu salah satu contoh. Sehingga jangan kita lewatkan film ini di bioskop pada bulan Juli 2025. Sebuah karya yang akan menggetarkan hati dan menginspirasi banyak jiwa. Jiwa itu hati kita ya, bukan raga, jiwa. Jiwa kita untuk mencintai Indonesia sekali lagi sampai akhir hayat kita. Itu. Tentunya kita juga pengen tahu dong Pak tentang mungkin ada pesan yang Bapak mau sampaikan kepada sahabat podcast, tentunya terkait dengan film yang bertema militer ini, Pak. Silakan. Film Believe ini ya. Iya. Baik ya Miss Ella sama Miss Ika, film ini menawarkan perpaduan antara produksi yang sangat megah. Kenapa saya lihat? Karena ini kan sudah menggunakan sistem modern, Pak ya. Nggak kayak seperti dulu. Nah itu ya. Ceritanya emosional. Yang kedua, yang ketiga, nilai historisnya sangat mendalam. Nah, bagi yang penasaran dengan suasana film seperti ini, maka mari kita sama-sama happy endingnya, yaitu kita mencintai bangsa kita. Happy endingnya apa? Mari kita sama-sama menonton. Harapan saya seperti itu. Mari kita menonton dengan hati. Saya ulang, dengan jiwa. Ketika kita menonton sesuatu dengan jiwa, maka maknailah jiwamu dengan penuh rasa kasih sayang, dengan penuh rasa cinta, dan penuh rasa kepedulian. Ketika kita peduli kepada orang lain, maka sudah pasti kita akan peduli kepada bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia kita tercinta, yaitu dimanapun kita berada. Begitu. Betul sekali, luar biasa. Nah Bapak, mungkin dari film ini apa yang bisa dibawa pulang dari penonton-penonton? Jas merah. Jas merah itu jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Film itu menggambarkan makna judulnya, yaitu keyakinan, mimpi, dan keberanian yang berasal dari lubuk hati untuk mengubah sebuah takdir. Bahkan dalam situasi dengan penuh keterbatasan. Saya menceritakan seperti itu. Mungkin saya pernah mengalami, karena kita hidup di tempat yang paling pelosok, betul ya? Kalau Miss Ella ini di pulau terluar Indonesia, dekat dengan Australia, namanya suku Austronesia, Tanimbar, betul ya? Betul. Hidupnya sangat, ya gitulah. Ya kita, it is the reality, nggak bisa kita bohong ya. Nah itu, tapi ternyata Miss Ella sudah bisa duduk di sini. Sebagai seorang tentara wanita, gagah perkasa, udah jadi lagi host terkenal. Begitupun Miss Ika, mungkin hidup dengan semua keterbatasan, tetapi motivasinya kuat, memiliki talenta yang baik, bisa duduk di sini dan ditonton oleh seluruh followers di Indonesia maupun di seluruh dunia. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Sangat bersemangat sekali Kak Ella ya. Sekali, luar biasa dengan penjelasan dari Bapak Dandrem. Gugup ya Kak Ika. Itu sudah. Iya, tentunya dari penjelasan dari Bapak Dandrem, semoga apa yang sudah Bapak Dandrem berikan informasi kepada kita yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan tentunya dapat memperluas dan memperbesar cinta kita terhadap NKRI tentunya. Baik sahabat dan followers podcast 151 Binaya, terima kasih karena telah menonton video singkat ini di episode kita yang luar biasa, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Dandrem karena telah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang soal film Believe ini. Dan untuk sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa menonton di bioskop terdekat kalian di tanggal 24 Juli 2025. Tadi kan Bapak sempat bilang kalau Bapak tuh pelaku sejarah. Iya. Yang saya pengen tahu nih, kepo banget saya nih Bapak. Mungkin adanya film ini, apa yang Bapak rasakan? Mengenal masa lalu yang penuh dengan suatu liku-liku kehidupan. Iya, apalagi Bapak kan pelaku sejarah gitu. Kita melihat pertempuran itu membawa banyak korban.
Sehingga korban yang ada di Timur-Timur, pejuang-pejuang kita yang ada di Timur-Timur, maupun saudara-saudara kita di Timur-Timur yang korban, itu bagian dari suatu sejarah. Dan sekarang kedua negara bersahabat, betul ya? Betul, ya, betul. Kita melupakan semua pertikaian yang terjadi, tapi kita membangun persaudaraan. Kenapa demikian? Kita melihat, saya sangat bangga sekali. Kemarin Bapak Presiden kita memerintahkan Akademi Militer atas permintaan dari Presiden Prancis tampil defile dan barisan paling depan, betul? Betul sekali. Itu menandakan bahwa apapun ceritanya, Indonesia love is peace. Kita cinta damai. Betul? Karena kita negara yang bebas aktif. Kita tidak berpihak kepada siapapun. Seluruh dunia kita berusaha untuk bersahabat. Memiliki satu musuh sangat berat. Sehingga memiliki 1.000 orang itu alangkah lebih bagus. Itu kata Bapak Presiden. Sehingga menurut saya selaku pelaku sejarah, kita melihat waktu itu pertempuran antara dua bersaudara. Itu terjadi karena faktor politik. Oleh sebab itu, sejarah harus kita ingat kembali. Kita menata ke depan bagaimana Indonesia harus bisa go internasional dalam persaingan global. Kita bangga waktu itu para taruna tampil di India, betul ya? Luar biasa. Sangat dicintai oleh masyarakat dunia. Salah satu lagi, tarian apa tadi? Ini. Oh, yang lagi viral itu ya, Pak. Nah, ini semua artis dunia, semua orang-orang terkenal mengikuti. Karena apa? Indonesia memiliki salah satu talenta yang tidak dimiliki oleh negara lain. Kita selalu menjadi perekat. Ingat ya, kita selalu menjadi perekat untuk seluruh dunia. Maka mungkin saya melihat program seperti ini, mungkin Bapak Presiden kita punya rencana-rencana besar lainnya untuk menyatukan seluruh bangsa. Menyatukan seluruh bangsa. Kenapa? Indonesia lah jadi barometer. Indonesia lah jadi miniatur seluruh dunia. Kenapa? Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Seluruh dunia boleh berbeda, tetap dalam satu visi, satu misi adalah peace, perdamaian. Tepuk tangan untuk kita. Kita belum mendengarkan closing statement. Oh iya, dari Pak boleh, Dandrem. boleh, Silakan Pak Dandrem. Film membawa perubahan dalam setiap insan manusia. Film yang bersifat edukasi, film yang bersifat hiburan, film yang menceritakan suatu cerita rakyat, sangat bermakna untuk kehidupan seseorang. Maka marilah kita nonton film Believe ini, nikmati dengan baik, resapi dengan baik, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita hari ini dan di kemudian hari. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali. Iya betul, apalagi penjelasan Bapak Dandrem sebagai pelaku sejarah. Iya, betul sekali. Baik, kami ucapkan terima kasih juga untuk sahabat dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada, karena telah mendukung podcast 151 Binaya untuk memberikan informasi yang bermanfaat dan akurat tentunya di Maluku dan Maluku Utara, dan tentunya juga di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Dan untuk itu saya Sadaqah Trafela Aprilia Sail dan saya Mariska Muskita dan narasumber kita Brigjen TNI Antonio Rangel da Silva. Kami pamit undur diri. Salam kompak dari kami. Kay Mese Aman. We love Indonesia forever. Mereka adalah manusia-manusia pemberani. Sama Tuhan kita menyerbu dari langit. Ke medan tempur tanpa tahu akan kembali. Di antaranya, bapakku. Maneh salah ente. Naon balik? Seperti itulah ajaran bapakku. Kepahitan di hidupnya, ia tularkan kepadaku. Bukan berarti semua jadi diselesaikan dengan berkelahi. Paling nggak aku beresin masalahku sendiri, Pak. Apakah aku terjebak di jalan yang sama?
Ini misi one way ticket. Bukan hanya keberanian semata, tapi butuh keyakinan kuat.